Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fatika Elsa Seftia. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh smartphone terhadap perkembangan diri saya dari sebelum saya mengenal smartphone sampai saya mengenal smartphone pada usia anak-anak remaja hingga sekarang. Simak terus videonya. Oke, baik teman-teman, jadi kehidupan saya sebelum mengenal smartphone pada masa anak-anak itu masih sangat terbatas dan sederhana. Pada saat itu, saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain bersama teman-teman di lingkungan sekitar secara langsung, seperti bermain di luar rumah. Dan dalam hal pembelajaran, saya hanya mengandalkan dari buku pelajaran dan juga penjelasan dari guru saja saat kelas berlangsung. Dan untuk informasi yang saya dapatkan pada saat itu juga masih terbatas, karena akses internet pada saat itu masih belum mudah. Teman-teman, di sini saya mulai menggunakan smartphone saat saya memasuki usia remaja hingga sekarang. Banyak perubahan yang dapat saya rasakan, terutama dalam proses pembelajaran. Saya jadi lebih mudah untuk mendapatkan informasi tambahan seperti mencari materi tambahan, mencari video pembelajaran, dan juga membantu saya dalam mengerjakan tugas agar lebih cepat dan lebih mudah. Tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap prestasi pendidikan saya, karena saya lebih mudah dalam memahami pembelajaran. Dari segi pertemanan, saya tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga, saudara, dan teman-teman, baik yang dekat maupun yang jauh. Saya bisa tetap terhubung dengan mereka melalui media sosial atau aplikasi chat. Namun di sisi lain, saya jadi lebih sering berinteraksi dengan mereka secara online, tidak berinteraksi secara langsung. Dari segi rasa percaya diri, smartphone memberikan dampak yang cukup besar bagi saya. Saya jadi lebih mudah untuk mengekspresikan diri di media sosial, seperti dengan membagikan foto atau membagikan pendapat. Namun, di sisi lain, saya juga kadang merasa kurang percaya diri jika saya membandingkan diri saya sendiri dengan orang lain yang memiliki kelebihan di atas saya di media sosial. Untuk kebiasaan penggunaan aplikasi, pada saat saya masih anak-anak, saya lebih suka menggunakan aplikasi YouTube, karena saya lebih suka menonton film-film kartun yang saya sukai. Dan saat saya memasuki usia remaja hingga sekarang, saya lebih suka untuk menggunakan aplikasi WhatsApp, Instagram, dan TikTok, karena saya dapat dengan lebih cepat untuk mengetahui informasi-informasi yang sedang viral, dan konten-kontennya juga lebih menarik untuk diikuti. Bu, zaman sekarang kan teknologi udah makin canggih nih, terus udah hampir semua juga menggunakan teknologi termasuk handphone. Lalu bagaimana pendapat Ibu tentang perubahanku semenjak aku sudah mengenal handphone? Ya, perubahannya cukup terasa dibanding dulu sebelum ada handphone. Sekarang kamu lebih sering main handphone, jadi tahu banyak hal. Lalu pendapat Ibu bagaimana dampak positifnya semenjak aku mengenal handphone ini? Ya, kamu jadi lebih mudah mengakses informasi, mencari, terus bisa berkomunikasi dengan kerabat yang jauh, dengan saudara dan keluarga, jadi lebih gampang menggunakan handphone. Terus kalau dampak negatifnya menurut Ibu tuh bagaimana? Kamu itu sering nggak fokus kalau diajak ngobrol, kita lagi bareng keluarga, kamu ngobrol fokusnya ke HP aja. Terus kadang juga kamu suka emosinya nggak stabil gara-gara kamu terlalu fokus di handphone itu. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang aku jadi paham tentang perubahanku, baik dampak negatif dan positifnya dari penggunaan HP, dan kedepannya aku akan lebih bijaksana lagi dalam menggunakan teknologi. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik teman-teman, jadi itulah untuk pengaruh smartphone terhadap perkembangan diri saya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa.